Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya Ustaz, uridu soal. Apabila kita sedang dalam perjalanan menggunakan kendaraan umum, lalu tiba waktu salat, apakah kita harus melaksanakan salat dan apabila harus, kemanakah arah kiblatnya? Sekian Ustaz, mohon penjelasannya. Ya. Nah, kalau tidak memungkinkan itu karena seperti keadaan di kendaraan tadi, muwasalah ammah di kendaraan umum, maka perhatikan sifatnya kata beliau. Jika memungkinkan mengetahui arah kiblat, maka kemudian Anda pastikan dulu arah kiblatnya, menghadap dalam takbirnya ke arah kiblatnya, selanjutnya diteruskan sesuai dengan arah kendaraannya. Jika ini memungkinkan dilakukan. Seperti naik pesawat misalnya kan, ingin ke Mesir atau menunaikan umrah atau haji, kan di layar itu Isya dimonitor kan suka ada petunjuk-petunjuknya. Ini arah kiblatnya kesekian ya. Jika ada memungkinkan Anda bisa menghadap, Anda menghadap dulu seperti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menghadap ke arah kiblatnya dulu, kemudian meneruskan salatnya sesuai dengan arah kendaraannya. Jika memungkinkan. Jika tidak tahu sama sekali, maka Anda bisa menunaikan salat ya sesuai dengan arah kendaraannya, maka berlakulah di sini kemudian surah Al-Baqarah ayat ke-115 paling kiri di pertengahan. Walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Unzur ila diqqati ayatil Qur'anil Karim. Fathamma wajhullah. Wajhullah. Jadi Allah yang kemudian mengarahkan kita, bukan kitanya kemudian yang kesulitan untuk menemukannya. Di kemanapun Anda menghadap, ya, menghadap saat tidak tahu kemudian timur dengan barat, mana kiblatnya, maka menghadaplah dan disitulah kemudian Allah yang akan mengarahkan kita pada jalan-jalan yang benar dan insya Allah dengan ayat ini salatnya sah benar dan tidak perlu mengulang kemudian dalam konteks waktu yang lain. Jika ada yang kemudian bisa mendapati tempat di tujuan dan masih ada bagian dari sholatnya, dan kalau di perjalanannya sulit, misal di motor tadi ya, di motor, ada misalnya sedang di bis, ada di kereta, sulit, macet dan sebagainya, mau sholat juga penuh, sedangkan Anda masih bisa sampai di tujuan, ada bagian waktu sholat, misalnya 15 menit, 10 menit, 20 menit, maka silahkan niatkan takhir, diakhirkan sholatnya, maka saat sampai Anda sholat. Tapi kalau ada kondisi darurat sama sekali misalnya, sampai di sana waktu sholat sudah hilang, maka kerjakan di kendaraan jika memungkinkan. Jika tidak, dalam keadaan berdiri, berdesakan, sulit, maka niatkan takhir sesampainya di situ baru kemudian Anda sholat. Dalam asbab darurat. Di kaidah usul fiqih, kaidah berbunyi ad-daruratu tubihul mahdhurat. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Baik, yang pertama terkait dengan pertanyaan ini beliau sampaikan, pertama, beliau ingin menegaskan dulu antara pentingnya solat dengan keadaan iman. Jadi solat itu sangat penting. Saya ulang, solat itu sangat penting. Bahkan dari beberapa keterangan Al-Quran, termasuk hadis Nabi SAW, solat seringkali disebut dengan iman. Misalnya Allah menyampaikan di surah Al-Baqarah, di ayat ke-143, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Dan yang dimaksud iman di sini solat, ya. Jadi solat disebut dengan iman. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, maka orang-orang yang meninggalkan solat itu seakan nggak punya nilai dalam Islam. Tidak ada nilainya dalam Islam. Jadi mengaku muslim tapi enggak sholat, itu enggak diberi nilai. Enggak ada harganya gitu. Enggak ada nilainya si Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan imannya dipertanyakan, kemana imannya? Kalau dia betul-betul beriman, maka iman akan dibuktikan dengan ibadah. Karena itu seringkali iman dalam Al-Quran disandingkan dengan ibadah setelahnya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Setelah iman kemudian sholat. Maka orang-orang yang beriman tapi enggak sholat dipertanyakan keadaan imannya. Baik, kemudian juga orang-orang yang mengabaikan sholat sering dicela kemudian oleh Al-Quran. Ketika Allah menyampaikan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka di sini Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma memberikan tafsiran di sini. Apa di antara tafsirnya? Sahun di sini bukan berarti sekedar riya pada ayat setelahnya, tapi orang-orang yang mengabaikan sholat. Ya, mengabaikan sholat. Mengabaikan di sini ada yang bermalas-malasan, ada yang sengaja menunda, ada yang sengaja meninggalkan. Maka ini dipertanyakan, celaka kata Allah sudah beriman, tapi masih kemudian mengabaikan sholat. Ya, ini bagian-bagian yang sangat penting, bagian yang pertama. Maka berbahagialah ketika ada teman-teman, terutama yang bertanya seperti ini. Ini menunjukkan kadar keimanan masih melekat dalam jiwanya. Masya Allah, belum tiba waktu sholat, sudah bertanya. Belum tentu ada di kendaraan, sudah nanya. Ini menunjukkan ada iman yang sangat kuat melekat pada jiwanya. Karena itu beliau tadi menyampaikan, biasakan hati kita itu terkait dengan tempat sholat. Qalbu muta'alliqan bil masajid. Ya, hatinya lekat dengan masjid. Masjid di sini yang dimaksudkan bukan perkara tempatnya. Karena belum tentu dalam setiap kita sholat bisa di masjid. Artinya apa? Bangun keinginan kita yang sangat kuat dalam jiwa kita sehingga terpatri hati kita selalu dengan keadaan senang menunaikan sholat. Ya, bukan karena tempatnya, tapi maksudnya keadaan ibadah dalam masjidnya. Maka jangan lupakan walaupun sedang berada di luar masjid, entah itu dalam suasana di kantor, di rumah, keadaan yang sangat terdesak, tidak terdesak, maka orang beriman itu walaupun tidak sedang di masjid, maka tetap hatinya lekat dengan ibadah-ibadah khususnya sholat. Maka dalam konteks pertanyaan tadi, beliau urutkan dulu ada skala prioritas. Kalau memungkinkan berjamaah, tidak sedang di kendaraan, maka yang pertama berjamaah.
Ya, lakukan berjamaah dengan dalil salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih utama daripada yang sendirian dengan 27 derajat. Bahkan di hadis Muslim itu baru masuk masjid dia saja itu sudah mendapatkan 25 pahala. Satu keduanya 500 tahun, dua ketiga 500 tahun, tiga keempat 500 tahun sampai dengan ujungnya. Jadi kalau bisa berjamaah, berjamaah. Kalau tak bisa di masjid, di kantor, berjamaah di kantor. Walaupun dengan teman, misalnya satu orang, syaratnya kan 2 orang. Kalau nggak bisa kemudian keluar rumah karena keadaan tertentu, jamaah di rumah. Ya ibu pun demikian bu, kalau nggak bisa ke masjid, misalnya keadaan tertentu, ibu kan ada anak, ada asisten rumah tangga, jangan sholat sendirian. Di kadang-kadang kamar ada 8, sholat masing-masing di tempat yang sama-sama. Kenapa tidak kemudian berjamaah di satu tempat, kan pahalanya lebih banyak.